Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Bu Ismi di sini ingin melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu kesebangunan dan kekongruen part 2 ya. Jadi melanjutkan, kalau kemarin sudah belajar apa itu perbedaan dari kesebangunan dan kekongruenan ya, apa syarat kesebangunan, apa syarat itu ya kekongruenan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kesebangunan pada segitiga ya. Jadi masih kesebangunan pada segitiga, namun materi selanjutnya ya. Baiklah, kemarin kita sudah belajar dua sub pokok ya. Yang pertama adalah kesebangunan pada segitiga, yang kedua adalah kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku ya. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa rumus-rumus kesebangunan dalam segitiga ya. Marilah kita membaca basmalah dulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Poin selanjutnya kemarin sudah saya jelaskan poin A sama B ya untuk kesebangunan. Hari ini akan saya lanjutkan poin C ya. C di sini adalah rumus-rumus pada ini ya, kesebangunan segitiga. Atau lebih enaknya, lebih jelasnya kalau kalian bingung, segitiga yang sebangun gitu ya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah belajar rumus kesebangunan pada segitiga siku-siku ya. Intinya membandingkan sisi yang satu ya dengan sisi segitiga yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rumus-rumus ya kesebangunan pada segitiga tersebut. Nah, saya berikan segitiga yang pertama yang akan kita pelajari ya, seperti ini. Jika ada bentuk ya, ini misalkan M, misalkan ini N, ini A, B, ini C, ini D, maka ya bagaimana rumus-rumus yang terbentuk? Kita bisa pecah segitiga tersebut menjadi dua buah segitiga terlebih dahulu. Segitiga yang pertama adalah segitiga yang kecil ya, segitiga yang kedua adalah segitiga yang besar ya. Saya pecah terlebih dahulu segitiga yang kecil. Kalau saya gambarkan di sini, maka gambar yang kecil di sini adalah alasnya M, sisi kanan C, sisi kiri A ya. Sedangkan kalau kita pecah ya segitiga yang besar, maka ini bisa kita identifikasi ya. Alasnya adalah alas besar itu N. Sisi kanan yang besar C tambah D. Sisi kiri yang kecil adalah A plus B. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menerapkan kemarin ya materi kesebangunan, yaitu syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian ya, perbandingannya sama ya. Sedangkan yang kedua, untuk sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, maka kalau misalkan kita bandingkan ya, kita bisa memakai perbandingan segitiga besar dibanding segitiga kecil, bisa juga segitiga kecil dibanding dengan segitiga besar. Yang penting konsisten ya, kecil terus, kalau kecilnya di atas ya maka kecil terus. Kalau misalkan sisi yang besar di bawah, maka di bawah terus. Nah, kita mulai kita bandingkan dari yang kecil. Bagaimana perbandingannya? Yuk kita lihat kiri dulu. Kirinya ada A, tulis A.
maka A bisa kita bandingkan dengan sisi yang besar, yaitu A plus B. Sedangkan sisi yang kanan ada C, maka bisa kita bandingkan dengan sisi yang kanan juga pada segitiga besar, yaitu C plus D. Nah, untuk alas, sisi yang kecil adalah M, sisi yang besar adalah N. Nah, perbandingan yang saya kotaki inilah rumus untuk segitiga sebangun dengan gambar seperti itu. Nah, pahami baik-baik bagaimana perbandingannya ya. Jadi perbandingan jangan asal-asalan, namun kalian harus tahu konsepnya. Bahwa sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya harus sama, atau kemarin ringkasan kita adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang ya. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, dari sini kita bisa cek ya, gambarnya tadi bisa kita pecah ya jadi 2 buah segitiga, lalu kita bandingkan antara segitiga kecil dan segitiga besar. Nah, kalau misalkan selain rumus ini ya, kamu juga bisa menerapkan bahwa sisi-sisi tersebut saling berbandingan, yaitu A per B ya dibanding dengan C per D. Maka tergantung studi kasusnya nanti seperti apa, kalian boleh memakai rumus salah satunya. Nah, barusan sudah Bismi catatkan ya, maka akan saya berikan contoh soalnya seperti apa ya. Kalian nanti coba-coba ya, alat tulisnya selalu disiapkan ya, jangan lupa nyatat juga agar paham, dan yang pasti harus mau bergerak ya. Matematika tanpa terjun langsung ya, tanpa menulis mengerjakan langsung ya nggak bakal paham. Kalau cuma melihat itu nanti langsung lupa biasanya ya. Baiklah, ini contohnya ya, saya berikan contoh. Ada soal gambarnya segitiga. Segitiga tersebut dibagi menjadi 2 bagian, di tengahnya garis tengah tersebut sejajar dengan alasnya. Nah, di sini saya punya X ya. Di sini saya punya 6 cm. Sedangkan alas yang tengah atau alas yang kecil saya memiliki angka ya 8 cm. Sedangkan alas yang besar di sini adalah 20 cm. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan X ya? Bagaimana cara menentukan X? Tentunya kalian bisa memakai konsep tadi ya, konsep perbandingan ya pada segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, mungkin ada sebagian anak yang cepat nyandal ya, cepat paham dengan materi ini, maka bisa langsung. Kalau misalkan langsung, Bu, aku pengennya garap tak pecah dulu segitiganya, boleh ya, karena tidak bisa langsung tadi belum paham, maka kalian boleh tahapan dengan cara yang prosesnya yang panjang, tidak masalah, justru itu lebih baik ya, karena yang saya lihat juga bukan hanya hasilnya tapi prosesnya. Nah, kita pecah dulu segitiga tersebut jadi 2 buah segitiga. Segitiga yang pertama ya, kalau saya copot dari segitiga itu ya besar, maka ada 8 cm, ini X cm ya. Nah, bagaimana dengan segitiga besarnya? Maka ini terlihat jelas bahwa 8 cm. Ini boleh kalian gambar lagi, boleh enggak ya? Nah, karena sudah tertulis di situ, nggak usah kita tulis ulang, langsung yang besar saja nggak apa-apa. Nah, ini 20 cm. Nah, sebelah kirinya seperti apa? X ditambah 8 ternyata. Maka kita terapkan rumus yang tadi sudah kita pelajari bahwa A per A tambah B. Jangan biasakan hanya hafal huruf atau variabel yang diketahui, namun pemahaman kalian yang perlu kalian tingkatkan ya. Karena
huruf ataupun variabel pada sebuah soal tentunya berubah-ubah setiap ini ya, tergantung si pembuat soal. Nah, maka sekarang kalian bisa lihat ya bagaimana cara mencari X tersebut ya. X alas kecil ya, X sisi yang kecil, X tulis langsung per atau dibandingkan dengan X plus 8 sama dengan alas kecilnya 8 per alas besarnya berapa? 20. Nah, Bu, tadi di rumus kok sampai ada 3 pasangan? Iya, kalau rumus 3 pasangan. Namun, pada saat mengerjakan tentunya harus apa? Dua-dua ya, 2 pasang, 2 pasang. Nah, gunanya kesebangunan tersebut adalah untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, seperti ini contohnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sisi kecil dibandingkan sisi besar, maka alas kecil dibandingkan dengan alas besar. Kita selesaikan dengan cara perbandingan seperti biasa ya. X dikalikan 20 kali silang ya. Tulis 20X. Sedangkan 8 ya, 8 dikalikan silang dengan X ditambah 8. Nah, proses ini tentunya sudah biasa ya. Proses selanjutnya yaitu 8 dikali X, 8X. 8 kali 8 adalah 64. Nah, maka kita bisa teruskan ya penyelesaiannya yaitu 20X minus, pindah ruas jadi minus ya, 8X sama dengan 64. Maka 12X sama dengan 64. X ketemu cah, 64 dibagi 12. Nah, maka bisa kita sederhanakan ya. 60 bagi 12 itu 5, sisa 4 per 12, maka ketemu 5/3 cm. Nah, itu adalah salah satu contoh ya kegunaan kesebangunan pada rumus-rumus segitiga. Tentunya kunci dari mengerjakan materi ini ya, kamu bisa mengerjakan materi soal-soal bentuk bagaimanapun, kuncinya adalah paham tentang kesebangunan pada segitiga ya. Jadi maka syarat dari dari 2 buah bangun yang bisa sebangun kemarin yang sudah kamu hafal ya, yaitu apa? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya sama panjang. Yang kedua ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu harus hafal. Nah, mau nanti segitiga, mau nanti persegi panjang, mau jajaran genjang ya, semuanya bisa pakai konsep tersebut ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Selain rumus ini ada lagi ya beberapa rumus lain yang berlaku ya untuk 2 buah segitiga yang sebangun ya. Tadi kita sudah belajar rumus ya 2 buah segitiga ya, segitiga tumbuk. Nah, sekarang bentuknya saya buatkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin agak bingung dengan gambarnya, saya perkecil lagi salah satu biar jelas ya. Nah, kalau ada bentuk segitiga seperti ini ya, kita amati baik-baik. Nah, di situ terlihat bahwa sebenarnya segitiga 1 dengan segitiga 2 itu adalah sama ya. Sama dalam arti sama bentuknya ya. Dan tentunya sudah jelas bahwa itu sebangun ya. Kalau misalkan saya berikan tanda di sini ya, ini saya kasih tanda titik ya, maka di sini juga ada titik. Kalau di sini ada centang ya, di sini saya kasih centang juga. Nah, dari situ maka akan terlihat jelas bahwa ya 2 buah segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, bagaimana rumus-rumus yang berlaku di dalamnya? Tentunya juga berlaku hubungan kesebangunan, bahwa yaitu apa tadi? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan apa itu? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang saya berikan soal ya sekalian. Ini rumus dulu lah. Ya, ini A misalkan. Ini B
ini C. Maka ini di sini adalah B, terus ini B, oh kok B lagi ya Cah ya, D, E, F maksudnya. D, E, F. Ini D, ini adalah E, ini F. Maka bagaimana perbandingannya? Menurut kalian A itu bersesuaian dengan D atau F? Apa? F, ya betul. Yang B bersesuaian dengan E ya. Sedangkan yang C adalah bersesuaian dengan D. Nah, ada 3 rumus ini tentunya ya akan berubah pada saat si pembuat soal ya atau si pemateri mengganti huruf tersebut. Artinya apakah kamu harus hafal? Tentunya tidak harus hafal tapi paham ya. Jadi matematika itu modalnya bukan hafalan ya, tapi paham. Karena berbeda tempat, berbeda guru, berbeda si pembuat soal, tentunya variabel yang digunakan juga berbeda. Nah, disitulah kalian dituntut untuk memahami sebuah penjelasan ya, agar nanti kalau soalnya di otak-atik huruf P ataupun angkanya kalian tetap bisa mengerjakannya atau menyelesaikannya. Nah, sekarang saya berikan contoh lah ya sederhana. Di sini langsung saya buatkan. Nah, Bu Ismi punya soal bentuk seperti ini ya. Di sini sih diketahui 36 cm ya. Di sini dikasih Y. Dan di sini diketahui misalkan 10 cm ya. Sedangkan di sini misalkan diketahui berapa ya enaknya ya? Diketahui 25 juga macam ya Cah ya. Saya buat 40 aja lah ya, bebas. Nah, selain itu ada juga sudut-sudut yang diketahui soalnya. Misalkan di sini saya buat 20. Maka di sini saya buat Y, berarti saya buat X lah ya di sini. Terus di sini saya buat langsung 40. Maka di sini Z-nya berapa? Nah, tentukan soalnya adalah tentukan X, Y, Z. Nah, X sudah jelas sekali bahwa sudut-sudut tersebut bersesuaian dengan sudut yang ada di depannya. Jadi nggak selamanya gambarnya persis seperti rumus yang saya catatkan, itu bukan ya Cah ya, tapi bisa berubah-ubah. Jadi macam-macam bentuk Maka X kalau kita perhatikan ya X-nya itu sudutnya podo karo berapa Cah? X-nya sama dengan sudut 40 ya. 40 derajat. Nah, sedangkan ya Z-nya adalah 20 derajat. Untuk mencari X bagaimana ya? X malah ya. Y. Maka Y bisa kita buat perbandingannya yaitu Y per 36 sama dengan 10 per 40. Oke? Maka 40 dikali silang dengan Y, 40 Y sama dengan 360 ya. Dengan demikian Y adalah 360 dibagi 40. Nah, sampai sini nolnya bisa kalian coret ya. 36 dibagi 4 adalah berapa Y-nya? 36 dibagi 4 adalah 9 cm. Nah, ini adalah rumus-rumus pada segitiga yang sebangun. Nah, dicatat dulu ya, jangan lupa dipindahkan ke buku catatan, dipahami ya, agar kalian nanti bisa paham betul-betul materi ini dan tidak kesulitan di materi selanjutnya. Nah, silahkan dicatat sebentar, nanti setelah ini akan saya berikan materi untuk itu ya, kekongruenan atau kongruen pada dua buah segitiga. Dah, dicatat dulu ya. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi ke materi kongruensi ya. Jadi kalau kemarin kita belajar sebangun dulu, sekarang selanjutnya yaitu materi kongruen ya. Nah, materi B adalah, ini kemarin nomor 1 sebangun ya, berarti nomor 2 kekongruenan ya. Kekongruenan pada pada dua buah segitiga ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah kekongruenan pada dua buah segitiga. Nah, syarat dua buah segitiga tersebut kongruen adalah ya, syarat dua buah segitiga kongruen harus ini ya. Syarat dua buah segitiga kongruen itu ada beberapa macam ya, di buku sini juga ada halaman 224 pada buku BSE ya, buku paket yang dulu di awal saya berikan soft copy-nya ya. Nah, di situ ada beberapa syarat ya. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah syarat dua buah segitiga kongruen itu harus memenuhi aksioma ya. Harus memenuhi aksioma. Nah, aksioma ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aksioma sudut, sisi, sudut, atau biasa dikenal dengan susisu ya. Aksioma sudut, sisi, sudut maksudnya adalah apabila ada dua buah segitiga ya memiliki ukuran sudut ya, ada ini misalkan di sini ada sudut, ini sudut, jadi sisi, nah ini saya buat yang agak bagus. Nah ini apabila ada dua buah segitiga ya yang memiliki sudut, sisi sudut yang sama, maka walaupun sisi yang lain tidak diketahui, tetaplah apa itu? Kongruen ya. Jadi aksioma yang pertama yang memenuhi adalah aksioma sudut, sisi, sudut. Jadi kalau misalkan ada sudut, sisi, sudut ya, dua sudut dan satu sisi yang diketahui sama dan sisi tersebut diapit oleh kedua sudut ini ya, maksudnya gini Cah, ini kan sisi satu ya, ini segitiga satu, ini segitiga dua, panjang sisi sama dan ada dua sudut yang sama, itu pastilah dia kongruen. Lah Bu, itu kan ada dua sisi yang belum diketahui, tidak masalah. Yang penting tadi syarat aksioma yang pertama adalah terpenuhi. Nah, sekarang aksioma yang kedua adalah aksioma ya, ini saya lanjutkan aksiomanya. Yang kedua adalah aksioma sisi, sudut, sisi, atau biasa disingkat dengan si-susi. Kalau tadi kan su, si, su, ini yang kedua si, su, si, maka berlaku. Maksudnya seperti apa?
Jadi apabila ada dua buah segitiga yang sisinya ini misalkan diketahui X, di sini juga X, di sini Y, di sini Y, dan ada sebuah sudut yang sama, maka itu sudah pasti apa? Kongruen. Jadi kalau ada dua buah sisi yang sama antara segitiga satu dengan yang lain dan satu sudut yang diapit sama, maka sudah pasti kongruen. Loh, bukan ada sisi yang lain yang belum diketahui, tidak masalah. Yang penting memenuhi tadi itu sama. Nah, terakhir ya, aksioma yang berlaku adalah aksioma sisi ya, nomor 3. Maksudnya apa? Kalau ada sebuah segitiga sisi ini ya, sisi yang satu dengan sisi yang lain sama persis, sudah pasti kedua segitiga tersebut apa? Kongruen ya. Jadi sama plek nek ono sisi-sisine padha kabeh, otomatis sudut di dalamnya juga pasti akan sama. Jadi apa kemarin syarat kongruen? Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, padha plek dawane, ukurane, satuane ya. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, artinya kalau memenuhi aksioma tadi apa? Si ya. Si, satu lagi si sudah pasti kongruen lah. Ada nggak aksioma yang lain yang dipenuhi agar segitiga tersebut kongruen? Ada yang tahu? Mungkin ada yang usul, Bu, aksioma sudut. Pernah kalau di kelas itu ya, di kelas tatap muka tahun-tahun sebelumnya itu kakak kelas kalian selalu pasti bilang, Bu, aksioma satu lagi kelewat, Bu, aksioma sudut. Nah, ternyata kita selidiki dulu ya, aksioma apakah ada aksioma 4, yaitu aksioma sudut ya. Jadi misalkan gini, saya punya sudut di sini 40 derajat, di sini 60 derajat, ini di sini 80 derajat misalkan, maka di sini 60 derajat. Saya buat lagi segitiga yang lebih besar. Ini 80, ini 40, ini 60. Coba kalian lihat, sudutnya sama nggak kedua itu? Sama ya. Tapi ukurannya sama tidak? Ternyata tidak. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Artinya, aksioma sudut itu tidak berlaku dan membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati ya, karena nanti di PAS ataupun di ujian ataupun di pertanyaan-pertanyaan soal matematika lainnya itu sering keluar ya. Jadi biasanya soalnya seperti ini, sebutkan 3 aksioma yang memenuhi syarat kedua segitiga kongruen ya, disuruh menyebutkan seperti itu, bisa, atau seperti ini, yang memenuhi syarat kedua segitiga kongruen kecuali. Nah, kalau kecuali juga hati-hati ya. Jadi kalian harus paham apa aksioma yang memenuhi kongruen ya tadi. Nah, saya kira hari ini ya sampai di sini dulu materinya ya. Materi kesebangunan dan kongruen sudah jelas sekali ya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas latihan soal, dan pertemuan berikutnya lagi nanti ulangannya nanti itu ya sekalian ya, transformasi sama kesebangunan kongruen, atau nanti bisa kita lihat ya, kita pilah-pilah waktunya, kalau masih cukup kita bagi jadi 2 ulangannya ya. Jadi pertama nanti geometri transformasi itu dulu, baru materi ini. Yang penting kalian itu ya, kalian pahami ya, pelajari, dan tentunya kerjakan tugas-tugasnya. Nah, hari ini tidak saya berikan tugas, namun tolong fotokan catatan kalian ya. Nanti akan saya berikan satu tempat pengumpulan tugas ya.
Jadi ini saya nilai tugasnya, maksudnya kerajinan kalian dalam mencatat ya, karena matematika yang nggak nyatat juga nggak paham. Jadi nanti saya buatkan tempat untuk pengumpulan tugas, menunjukkan foto catatannya ya. Catatannya nanti mewakili saja lah ya, misalkan catatannya wis wakeh di foto 2 halaman akhir khusus materi ini boleh ya. Oke, sekian hari ini, mohon maaf jika ada salah ya. Semoga paham dengan materi ini dan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.